Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami di Guru Indonesia Channel. Kali ini kita akan membahas seputar persoalan penulisan jurnal. Sebagian rekan-rekan guru selama ini merasakan begitu mudahnya menulis PTK, menulis PTS, menulis best practice. Namun ketika proses publikasi, tentunya bukan naskah PTK, bukan naskah PTS, bukan naskah best practice yang akan dikirimkan kepada pengelola jurnal. Namun yang pasti pengelola jurnal rata-rata akan meminta pengiriman naskah sudah berupa artikel jurnal. Nah, di sini persoalan muncul ketika kawan-kawan guru merasakan kesulitan untuk mengkonversi naskah penelitian menjadi sebuah artikel jurnal. Pada video kali ini kita akan membahas seputar bagaimana alur penulisan jurnal mulai dari penetapan judul jurnal sampai daftar pustaka. Rekan-rekan guru Indonesia, di kebanyakan penulisan PTK, PTS, best practice yang kita temukan, jumlah kata di dalam judul rata-rata di atas 15 kata. Padahal ada ketentuan ketika akan dipublikasikan menjadi jurnal ilmiah, maka judul harus ditulis menjadi maksimal hanya 14 kata saja. Bahkan ada pengelola jurnal yang menetapkan penulisan judul maksimal 12 kata saja. Hal ini kadang menjadi persoalan bagi rekan-rekan guru di sebagian tempat, di sebagian daerah, bagaimana menetapkan judul sebuah penelitian dengan kalimat yang lugas, kalimat yang jelas, tanpa mengurangi maksud dan tujuan serta pemecahan masalah yang harus tergambar di dalam judul itu sendiri. Jadi hal ini harus sangat diperhatikan ketika menuliskan sebuah judul. Apakah sebelumnya berasal dari judul yang panjang, ketika dikonversi menjadi artikel jurnal, maka judulnya harus sangat kita perhatikan menjadi kalimat yang pendek, lugas, dan tetap mengikuti aturan dari penulisan jurnal masing-masing tempat kita mempublikasi jurnal kita tersebut. Rekan-rekan guru Indonesia, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang disebut dengan abstraksi. Ketika sebuah jurnal ilmiah dipublikasi, abstrak tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Abstrak ini kadang-kadang juga menjadi sebuah persoalan baru bagi kalangan guru ketika menuliskannya, baik di dalam penelitian tindakan maupun ketika sudah menjadi artikel jurnal. Rekan-rekan guru Indonesia, abstrak harus menggambarkan problem, menggambarkan solusi, menggambarkan yang disebut dengan novelty atau kebaruan, dan menggambarkan hasil dari sebuah penelitian. 4 persoalan ini harus ada di dalam abstrak. Namun masih banyak kita temukan abstrak dari sebuah PTK menjelaskan di luar 4 hal tersebut. Masih berbicara tentang pendapat pakar tentang sebuah persoalan, sebuah masalah. Ini adalah ketentuan yang sudah keluar dari panduan yang sebenarnya. Di dalam sebuah abstrak penelitian, tidak dibenarkan penulis menuliskan
pendapat ahli atau menyenting pendapat ahli dan menyebutkannya di dalam penulisan tersebut. Jadi tidak ada kata menurut pendapat pakar A bahwa teori ini, metode ini adalah seperti ini. Hal tersebut sangat tabu di dalam penulisan abstrak. Jadi hal ini sangat penting diperhatikan agar abstrak bisa terbebas dari hal-hal yang menyebabkan jurnal menjadi kurang nilainya di dalam publikasi. Memang bukan mengurangi angka kredit, tetapi tentu saja ini menjadi reputasi tersendiri bagi seorang guru ketika menulis artikel jurnal dengan cara yang benar. Bisa saja menulis jurnal dengan acak-acakan, lalu dibayar pengelola jurnalnya untuk mengkonversi ulang atau membetulkan atau meluruskan pola penulisan jurnal. Tapi tentu saja hal ini menjadikan guru kurang memiliki kemampuan di bidang konversi penelitian menjadi artikel jurnal. Rekan-rekan guru Indonesia masih dalam persoalan penulisan abstrak, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa di dalam abstrak itu terdapat 4 poin yang harus dituliskan. Yang pertama tadi adalah problem. Apa sih masalah yang ada di dalam penelitian tersebut? Setelah itu, apa solusi dari persoalan yang sedang kita teliti? Itu juga kita tuliskan. Selanjutnya adalah metode apa yang kita pakai. Nah, di persoalan metode ini ada yang disebut dengan novelty atau kebaruan. Dalam sebuah penelitian yang nilai penelitiannya lebih bagus, lebih baik adalah penelitian yang betul-betul menggunakan kebaruan. Bukan penelitian yang masih sama dengan penelitian 10 tahun yang lalu atau penelitian yang dilakukan oleh teman sejawat kita di tahun sebelumnya. Kebaruan ini ada beberapa yang bisa kita pahami, bukan hanya kebaruan tentang metode, tapi juga kebaruan tentang masalah yang sedang kita teliti. Kalau dulu rekan-rekan guru Indonesia kita diajarkan, kita dibimbing, kita dipandu oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa yang akan kita teliti dalam sebuah PTK adalah lemahnya daya serap siswa atau ketidakberhasilan kita menaikkan kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran. Padahal seharusnya yang kita pikirkan untuk melakukan penelitian tindakan, banyak hal yang bisa kita jadikan masalah. Contoh, bukan persoalan anak berdaya serap rendah saja, tapi juga bagaimana seharusnya memperlakukan anak berdaya serap sangat tinggi. Itu contoh ringan yang selama ini sangat jarang kita pikirkan. Jadi itu kebaruan yang ada dalam sebuah penelitian, dan itu ditulis di dalam abstraksi yang kita konversi dari penelitian menjadi artikel jurnal. Yang keempat, dalam abstrak itu ada result, ada hasil dari pembahasan. Dan hasil ini kita tentukan adalah kesimpulan yang sangat menjurus kepada hasil akhir dari penelitian. Jadi jangan ngambang. Rekan-rekan guru Indonesia, masih banyaknya kawan-kawan yang menuliskan abstrak hampir
1000 kata. Bahkan ada yang menuliskan abstrak lebih dari 1000 kata. Padahal sebaiknya ketentuannya menuliskan abstrak antara 150 sampai 250 kata saja. Karena abstrak adalah penyarian, menyarikan hasil dari sebuah penelitian ke dalam kalimat-kalimat pendek yang lebih lugas, yang lebih mudah dipahami, dan dari abstrak tergambar proses dari penelitian yang kita lakukan. Itu baru persoalan abstrak. Rekan-rekan guru Indonesia, kita akan masuk kepada materi bahasan pada video kali ini tentang metodologi yang harus ada di dalam artikel jurnal. Dalam sebuah artikel jurnal, kita tidak menuliskan tentang bab 2 dari sebuah penelitian. Kajian teori atau kajian pustaka tidak kita tuliskan dalam sebuah artikel jurnal. Kenapa? Karena artikel jurnal hanya menjurus kepada penetapan atau pengarahan si penulis jurnal untuk memberikan pemahaman tentang hal-hal yang menjadi persoalan inti dari sebuah penelitian. Namun masih ada kita lihat dalam sebuah penulisan artikel jurnal, setelah bagian pendahuluan, setelah itu masuk kepada metodologi. Di metodologi ini dijelaskan kajian pustaka. Kajian pustaka dijelaskan pula tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode belajar, hasil belajar, hakikat belajar, dan sebagainya. Hal ini sebenarnya tidak penting dan tidak ada di dalam panduan penulisan artikel jurnal. Dengan demikian, apa sih yang sebenarnya harus ada di dalam bagian metodologi? Di dalam bagian metodologi, kita harus menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian. Begitu juga dengan bagaimana kita menjelaskan secara gamblang tentang metode yang dipakai, tentang bagaimana kita mendapatkan data, serta bagaimana pula kita menganalisis data sehingga kita menghasilkan sebuah hipotesis. Bagian-bagian ini, bagian dari metodologi ini, penulisan metodologi ini sebenarnya ada di bab 3 penelitian, dan ini disarikan. Proses menyarikan ini biasanya tidak lebih dari 10% dari keseluruhan jurnal yang akan dikonversi. Rekan-rekan guru Indonesia, selanjutnya kita akan membahas bagian penting dari sebuah artikel jurnal, yaitu bagian dari hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk bagian ini, kita akan sambung di part 2 video ini. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan guru Indonesia menjadi lebih paham ketika video ini dibagi menjadi 2, agar mudah memahami bagian-bagian yang menjadi penting di dalam sebuah proses konversi jurnal. Rekan-rekan guru Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Juga jangan lupa komentar di kolom komentar yang sudah disediakan untuk kita diskusikan berbagai hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sedang kita bahas. Demikian saja rekan-rekan guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.